Tidak hanya biaya yang bisa sangat berkurang, tetapi juga orang-orang muda yang baru, juga penuh energi dan dapat diperas mati-matian selama lebih dari 10 tahun. Mengatakan bahwa dia menambahkan, begitu orang paruh baya dipecat, tingkat gaji akan turun ketika mereka dipekerjakan kembali. Orang-orang muda akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi semakin mereka berganti pekerjaan. Sementara kebanyakan orang paruh baya akan mendapatkan gaji lebih rendah saat mereka berganti pekerjaan. Yoshua setuju dan menghela nafas, memang sistemnya terlalu kejam. Dengan mengatakan itu, Yoshua mengingat sesuatu dan berkata dengan cepat, "Oh, ngomong-ngomong, aku baru saja memeriksa sistem penerbangan sipil. Putra Arya ini sudah memesan tiket ke Meksiko lusa, mungkin dia akan bekerja di Meksiko." Tama bahkan lebih terkejut, pergi bekerja di Meksiko? Tempat itu tidak sebagus Amerika Serikat, mengapa dia pergi bekerja di sana? Ini tidak jelas, Yoshua berkata, saya juga menemukan catatan pemeriksaan medisnya dari minggu lalu. Itu dilakukan di rumah sakit di Providence. Pendaftaran proyek pemeriksaan kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan masuk, yang harus dilakukan untuk mencari pekerjaan. Tama bersenandung dan tidak terlalu memikirkannya pada awalnya. Namun, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Yoshua, informasi yang kau berikan kepada saya barusan menunjukkan bahwa banyak orang, siapa yang telah berhubungan dengan Elizabeth telah menghilang dan keberadaan mereka tidak diketahui, kan? Ya, Yoshua berkata, orang-orang ini terdaftar sebagai orang hilang dalam sistem kepolisian, dan tidak satu pun dari mereka yang ditemukan. Tama mengerutkan kening dan tiba-tiba berkata, periksa orang-orang yang hilang ini dan lihat arsip mereka. Apakah itu menunjukkan di mana mereka menghilang, dan penting untuk memeriksa apakah mereka pernah ke Meksiko sebelum mereka menghilang. Karena waktu yang terbatas dan terlalu banyak petunjuk intelijen untuk diverifikasi, bawahan Yoshua hanya menemukan status hilang orang-orang ini di sistem kepolisian AS, ketika mereka menanyakan tentang orang-orang yang hilang ini. Namun, mereka tidak pergi lebih jauh untuk memeriksa detail spesifik tentang hilangnya mereka dan lokasi hilangnya mereka. Namun, Tama sangat menyadari perbedaannya, dan selalu merasa bahwa tidak normal bagi putra Arya untuk pergi ke Meksiko saat ini. Karena itu, dia secara tidak sadar merasa bahwa mereka yang hilang, dan yang keberadaannya tidak diketahui kemungkinan besar terkait dengan Meksiko. Efisiensi Yoshua juga sangat cepat. Dalam waktu yang sangat singkat, dia membaca file kasus orang hilang ini secara rinci, dan kemudian berkata kepada Tama dengan heran, Tuan Renza, orang-orang ini benar-benar hilang di Meksiko. Mata Tama berbinar, dan dia dengan cepat bertanya, lihat di mana mereka semua hilang di Meksiko, dan siapa orang terakhir yang mereka hubungi? Yoshua buru-buru berkata, saya perlu memeriksa file laporan orang-orang ini setelah mereka menghilang, dan lihatlah catatan pengakuan yang diberikan oleh anggota keluarga mereka. Bagus, Tama mendesak, temukan beberapa orang lagi untuk melewatinya bersama, aku akan menunggu kabarmu. Siap Tuan, Yoshua menutup telepon Tama, dan kemudian membawa sejumlah analis intelijen Cataclysmic Front, untuk melakukan tinjauan rinci terhadap lusinan file orang. Pada akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan bahwa hampir semua orang yang hilang semuanya terkait dengan Meksiko, dan tanpa kecuali, semuanya menghilang di kota pelabuhan Meksiko. Yang lebih kebetulan lagi adalah bahwa informasi yang disampaikan kembali kepada polisi oleh anggota keluarga mereka mengatakan, alasan mengapa mereka pergi ke Meksiko adalah karena mereka melamar pelaut Indonesia. Menurut tanggapan mereka, mereka semua berhubungan dengan orang yang sangat cakap, dan atas rekomendasi pihak lain, mereka memilih profesi pelaut. Karena orang Indonesia Amerika mengatakan kepada keluarga bahwa pelaut bekerja sangat keras, dan mereka mungkin menghabiskan setengah tahun atau bahkan lebih dari setengah tahun berkeliaran di laut, tidak dapat berkomunikasi dengan keluarganya.
Dikatakan juga bahwa setelah beberapa orang ditugaskan ke kapal penangkap ikan, mereka melaut selama lebih dari setahun. Keluarga sudah menyiapkan konstruksi psikologis sebelum orang hilang itu pergi. Jadi ketika mereka tidak dapat menghubungi orang yang hilang selama setengah tahun atau bahkan 1 tahun, mereka sama sekali tidak merasakan sesuatu yang aneh. Ketika waktu berjalan jauh melampaui harapan dan membuat mereka merasa ada sesuatu yang salah, sudah sering setidaknya 1 tahun, atau bahkan 1,5 tahun. Pada saat ini, ketika anggota keluarga ini pergi ke orang yang dapat dihubungi untuk berkonsultasi, pihak lain tidak lagi berhubungan. Keluarga menyadari ada sesuatu yang salah, dan ketika mereka pergi ke polisi untuk melaporkan kasus tersebut, itu sudah melewatkan jendela deteksi terbaik. Terlebih lagi, karena semua korban hilang di Meksiko, bahkan jika polisi ingin mengetahui dasarnya dan menggali lebih dalam, itu tidak cukup. Karena berbeda dengan kebanyakan negara lain. Karena pembunuhan adalah hal biasa dan dihuni oleh sejumlah besar kelompok penjahat bersenjata. Di tempat ini, jumlah anggota kelompok penjahat bahkan lebih besar. Kemudian jumlah tentara dan polisi di seluruh negeri, dan mereka hampir semua bersenjata lengkap, dan pemerintah dan polisi tidak punya cara untuk menghadapi mereka. Tidak hanya itu, kelompok penjahat telah berkali-kali menculik dan membunuh politisi di negara ini, dan telah lama menyusup ke sistem militer dan politik. Jadi di Meksiko, kelompok penjahat berada di puncak rantai makanan. Apakah itu polisi dan militer di negara mereka sendiri, atau polisi dan FBI di Amerika Serikat dan Kanada, mereka tidak bisa masuk ke mata mereka. Karena tidak ada yang bisa mengendalikan mereka. Kecuali jika itu adalah kelompok penjahat yang lebih besar. Oleh karena itu, orang-orang Amerika ini menghilang di Meksiko, dan sulit bagi polisi Amerika untuk menyelidiki secara mendalam, sehingga pada akhirnya mereka menjadi kasus yang tidak terpecahkan. Ketika Yoshua melaporkan informasi ini kepada Tama tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, aneh, jika mereka menipu orang untuk pergi ke Meksiko, dan kemudian membiarkan mereka kembali ke Amerika Serikat dari Meksiko dengan barang selundupan, itu bisa dimengerti, tapi setelah mereka menipu orang ke Meksiko, mereka menghilang secara langsung. Yang agak aneh, nilai apa yang bisa mereka ciptakan untuk mereka dengan menipu orang-orang ini ke Meksiko? Yoshua berkata, Tuan Renza, saya tidak memahaminya untuk sementara waktu, dan saya menemukan karakteristik. Semua orang yang menghilang ini memiliki situasi keluarga yang sangat mirip dengan Putra Arya. Mereka adalah tipe orang yang individu dan keluarganya akan bangkrut, atau sudah bangkrut, dan orang-orang yang tertipu untuk pergi ke sana semuanya miskin. Yah, kata Tama dengan ekspresi serius, Meksiko sudah terbelakang, dan biaya tenaga kerja di tempat seperti itu seharusnya sangat rendah. Mereka menipu orang untuk bekerja sebagai tenaga kerja gratis, yang tampaknya lebih dari sekadar keuntungan. Ya, Yoshua juga setuju, bagaimanapun Anda melihat logika ini, sulit untuk konsisten pada diri sendiri, dan itu adalah sekelompok tentara bayaran, tetapi mereka memilih sekelompok korban yang tidak memiliki keuntungan. Tama berkata ringan, jika kamu ingin tahu trik apa yang mereka mainkan, cara terbaik adalah pergi ke Meksiko secara langsung. Dia kemudian bertanya kepada Yoshua, Putra Arya, kemana dia akan pergi ke Meksiko? Yoshua berkata, Tijuana, Meksiko. Kota ini adalah kota perbatasan di Meksiko, sangat dekat dengan Los Angeles. Tama tersenyum dan berkata, pesawatnya dari lusa kan? Ya, Yoshua berkata, penerbangan pagi lusa. Tama melihat waktu dan berkata, kalau begitu sekarang lebih dari 30 jam dari lepas landas. Sekarang, pesawat harus dibuka untuk check-in. Periksa apakah Putra Arya sudah check-in dan apakah kursi di sebelahnya sudah dipilih orang lain. Jika tidak, belikan saya tiket dan pilihkan kursi itu untuk saya. Yoshua bertanya dengan heran,
Tuan Renza, apa yang Anda lakukan? Tama tersenyum dan berkata, jika kamu tidak memasuki sarang harimau, kamu tidak akan mendapatkan anak harimau. Karena kamu tidak mengerti mengapa mereka ingin menipu orang ke Meksiko. Kalau begitu, tentu saja, kita harus masuk jauh ke dalam sarang harimau dan mencari tahu. Setelah berbicara, Tama berkata lagi, bantu aku memalsukan satu set dokumen identitas. Gunakan saja semua informasi identitas Putra Arya itu, lalu ganti fotonya dengan milikku. Kalau begitu kirim seseorang untuk menunggu di bandara di Tijuana. Saat aku turun dari pesawat dengan Putra Arya itu, kamu berpura-pura menjadi orang Elizabeth. Ambil dia dulu, lalu aku berpura-pura menjadi dia dan pergi bersama orang-orang siapa yang ada di sana untuknya dan sentuh konektor di sana. Yoshua berkata tanpa sadar, Tuan Renza, jika Anda ingin mencari tahu, mengapa Anda tidak meminta saya untuk pergi ke Meksiko atas nama Anda? Tama berkata dengan ringan, tidak, kamu juga memiliki misimu. Yoshua buru-buru berkata, tolong instruksikan Tuan Renza. Tama berkata, kamu segera mengirim 100 tentara elit dari Cataclysmic Front ke Meksiko, dan siap untuk merespon kapan saja di sana. Aku pikir Elizabeth tidak dapat dipisahkan dari kelompok kriminal di sana, dan dia kemungkinan akan melarikan diri ke Meksiko. Dalam hal ini, bersiaplah terlebih dahulu dan bawa dia dan para pendukungnya pergi. Mendengar perintah Tama, Yoshua berkata tanpa ragu, Tuan Renza, yakinlah, saya akan segera mengirim tentara elit ke Meksiko, dan kemudian selama Tuan Renza memberi perintah, kami akan siap beraksi. Oke, Tama berkata dengan penuh keagungan, beritahu tentara di bawah setelah ini selesai, aku akan membantu mereka. Ingat pencapaian pertama, ketika jamuan perayaan akan diadakan di Meksiko, aku akan membuat mereka semua melangkah lebih jauh. Tama memiliki niat untuk terus meningkatkan kekuatan keseluruhan front Cataclysmic, dan sekarang dia telah mengumpulkan banyak dana, dan hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah meningkatkan efektivitas tempur tentara front Cataclysmic. Saat ini, solusi terbaik adalah membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka. Bagi sebagian besar tentara, tidak perlu menggunakan seluruh pil penyelamat darah, bahkan sepertiga atau seperempat pil dapat meningkatkan kekuatan mereka. Atau tambahkan beberapa pil budidaya, energi spiritual yang kuat akan membantu mereka membuka lebih banyak meridian. Karena itu, ia bermaksud menggunakan ramuan obat untuk membuat beberapa anggur yang dapat meningkatkan energi prajurit setelah operasi ini. Pada saat itu, dia mau tidak mau merayakan pencapaian mereka dan membuat mereka semakin kuat. Ketika Yoshua mendengar ini, dia juga menebak niat Tama. Dia sangat bersemangat, dan berulang kali berkata, jangan khawatir, Tuan Renza, saya akan melakukan yang terbaik. Tama bersenandung dan bertanya lagi, ngomong-ngomong, bagaimana kabar ibu mertuaku di penjara? Yoshua segera berkata, untuk ibu mertua Anda, kami telah melakukan apa yang Anda perintahkan. Dan dengan tentara wanita kita di sana, tidak mungkin ada orang yang berani menyinggung perasaannya. Tama menghela nafas dan berkata dengan ringan, sekarang aku tidak khawatir dia diganggu oleh orang lain, aku khawatir apakah dia akan menggertak orang lain secara sembarangan. Jika dia menggertak mereka yang telah memprovokasinya, itu tidak masalah. Aku takut dia akan menggunakan dukungan di sana untuk menjadi jahat kepada orang lain. Dengan mengatakan itu, dia menginstruksikan, kau suruh seseorang untuk memperhatikannya. Jangan biarkan dia melakukan hal di luar batasan. Baik, Yoshua berkata dengan hormat, jangan khawatir, Tuan Renza, saya akan mengatur semuanya di penjara. Bagus. Tama tersenyum dan berkata, kalau begitu mari kita bertemu di Meksiko lusa. Yoshua berkata dengan sedikit khawatir, Tuan Renza, saya mengkhawatirkan sesuatu. Tama berkata, apa yang kau khawatirkan? Yoshua berkata dengan hormat, Tuan Renza,
Kali ini Anda berencana pergi ke Meksiko dan berpura-pura menjadi anak Arya, tetapi saya berpikir bahwa ini mungkin tidak berhasil, jika orang yang dihubungi di pihak Meksiko sudah mendapatkan informasinya sebelumnya. Saya khawatir mereka dapat melihat sekilas bahwa identitas Anda palsu. Kalau begitu, rencana tindak lanjut kita tidak akan bisa melanjutkan. Tama tersenyum dan berkata, saya tidak yakin tentang ini sekarang, jadi mari kita bertaruh. Kamu bisa bertaruh bahwa Mak Comblang mereka hanya tahu nama putra Arya dan tidak tahu penampilannya, atau bisa bertaruh bahwa Mak Comblang mereka lebih buta terhadap orang Asia. Dia tidak bisa melihat petunjuk apapun, biarkan aku melewatinya. Karena itu, Tama membuang senyumnya dan berkata dengan serius, tidak masalah jika mereka benar-benar melihatku sekilas, aku punya cara lain untuk memastikan rencana itu bisa dijalankan dengan lancar. Bagi Tama, ini bukan pertama kalinya berada jauh di belakang garis musuh. Ketika dia pergi ke markas Hamid di Suriah sendirian, sebagai wajah Asia Timur, hampir semua orang yang melihatnya di tempat itu akan sangat waspada. Namun, Tama masih mengandalkan isyarat psikologis yang kuat untuk masuk dan keluar dengan bebas di pangkalan yang dijaga ketat itu. Karena itu, dia merasa bahwa ketika dia turun dari pesawat di Meksiko, jika orang yang memasang dok mengetahui bahwa dia palsu, dia akan memberinya saran psikologis untuk membuatnya percaya secara tidak sadar. Lagi pula, tujuan sebenarnya Tama adalah menggunakan orang yang berlabuh untuk membawa dirinya ke base camp pihak lain di Meksiko. Hanya ketika dia sampai di base camp pihak lain, dia bisa mengetahui siapa pendukung Elizabeth di Meksiko, dan trik dan perbuatan apa yang dia lakukan di Meksiko. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.